Sekali lagi bertakwalah kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, patuh dan tunduklah kepada Allah dan jujurlah. Ucapkan kalimat yang benar. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sejujur-jujur rujukan dan juga tempat untuk kembali umat Islam adalah kitabullah. Wa khair hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dalalah. Perbuatan baru bisa membawa pelakunya pada kekeliruan, dan final kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kami bacakan tadi dikenal dengan khutbah hajah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam setiap kali ingin membuka pidato beliau, ceramah beliau, nasihat beliau, seringkali beliau menggunakan atau menyampaikan apa yang sudah kami bacakan tadi. 3 ayat tentang pentingnya bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pentingnya umat Islam kembali kepada wahyu Al-Quran dan sunnah. Kesempatan ini insyaAllah izinkan kami menyampaikan khutbah Jumat dengan judul Muliakan dan Cintailah Negerimu. Di awal pembukaan ini teman-teman sekalian, saya akan menitik beratkan atau khatib menitik beratkan tentang poin penting. Bahwasanya mencintai, memuliakan, menghormati, menjaga, merawat dan juga membela negara adalah bagian daripada Islam. Setiap umat Islam wajib memahami poin ini dan juga mereka menjadikan ini sebagai ibadah pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan memuliakan dan mencintai juga menjaga dan mengelola juga merawat negara itu yang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan kita lahir di tempat itu atau tinggal di tempat tersebut. Kita hirup udaranya, minum airnya, nikmati di bawah naungan awannya dan juga hidup di atas tanahnya. Ini adalah nikmat terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam telah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih. Man asbaha minkum aminan fi sirbih. Riwayat lain sarbihi. Artinya, barang siapa yang tiba di pagi hari di antara kalian dalam kondisi dia aman di tempat tinggalnya, di negerinya. Mu'afan fi jasadi. Sehat badannya. Lahu atau indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk hidup hari itu, faka'anna mahizat lahu dunya bihazafiriha, maka pastikan orang itu telah mendapatkan semua yang dia butuhkan dari dunia ini. Kita bisa lihat dari hadis ini bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan salah satu nikmat terbesar. Bahkan dari 3 potong hadis ini, 3 potongan hadis ini tadi, nomor satunya adalah siapa yang tiba di pagi hari aman, tentram di negerinya, di tempat tinggalnya, kemudian baru didatangkan yang kedua, sehat jasadnya, baru yang ketiga, dia punya makanan yang untuk hidup hari itu di mana dia masih hidup, maka ketiga hal ini kalau digabungkan dan nomor satunya adalah mereka mendapatkan aman di negerinya, maka berarti dia sudah mendapatkan semua nikmat dunia yang dia butuhkan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan kepada kita sebuah contoh yang baik pada saat beliau diusir dari kota Mekah. Lalu beliau menghadapkan wajahnya yang mulia ke arah kota Mekah sambil mengucapkan sabda beliau yang masyhur diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Ma atyabuki min baladin wa ahabbuki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu gairuki." Artinya, alangkah bagusnya dirimu wahai Mekah dan alangkah cintanya aku terhadapmu. Seandainya bukan karena kaumku mengusirku keluar darimu, maka niscaya aku tidak akan meninggalkanmu.
Dari riwayat ini, bagaimana Nabi SAW menunjukkan kepada kita sebagai suri tauladan setiap orang muslim, bahkan sebenarnya menjadi suri tauladan setiap manusia, kalau beliau mencintai Mekah yang merupakan tanah lahirnya, tempat negeri beliau tumbuh besar, dan sebagaimana sudah kita bahasakan tadi, hidup dengan menghirup udaranya, minum airnya, di bawah naungan langitnya, di atas tanahnya, punya rumah, punya pekerjaan, punya sanak kerabat, punya teman-teman, semua ini menandakan tempat dia hidup. Mencintai negeri ini adalah hal yang fitrah juga. Fitrah artinya dasarnya Allah sudah bebankan dalam hati kita. Siapa di antara kita teman-teman sekalian pada saat dia lahir misalnya di satu kota di Indonesia, walaupun dia merantau ke tempat manapun di muka bumi ini, bukan cuma di Indonesia, di saat dia punya kesempatan untuk kembali pulang ke kampungnya, kita bisa lihat bagaimana gembiranya hati dia, senangnya ya, dan tenangnya pikiran dia karena dia bisa kembali ke kampung halamannya. Ini menandakan secara fitrah pun memang ada perasaan tersebut. Al-Jurjani, seorang penulis buku dengan judul At-Ta'rifat, khusus untuk menjelaskan definisi-definisi, beliau menggambarkan tentang definisi tanah air ataupun negara itu. Beliau mengatakan al-watanul asli huwa mauludur rajuli wal baladul ladhi huwa fi. Ketahuilah bahwasanya tanah air atau negeri seseorang yang harusnya dia cintai, dia muliakan, dia bela, dia kelola dengan baik, dia jaga keamanan semuanya yang dibutuhkan adalah tempat ia lahir, atau juga bisa masuk di dalamnya adalah tempat atau negeri yang akhirnya dia hidup di dalamnya. Jadi bisa dia lahir atau misalnya dia menghabiskan akhir hidupnya setelah dia dewasa di negeri tersebut. Itu juga bisa dianggap sebagai negeri dia. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Uqaini berkata, mencintai, memuliakan negeri itu bagian daripada hal yang dibolehkan dalam agama. Karena di dalamnya dia bisa menyambung hubungan silaturahim, bisa berbuat banyak untuk kebutuhan atau untuk perkembangan penduduk negeri tersebut. Syekh Ismail Haqqi Al-Hanafi menyebutkan dalam kitab beliau namanya Ruhul Bayan di halaman 442. Turun memberi terjemahannya, beliau menukil perkataan Umar bin Khattab. Jika bukan karena cinta tanah air atau negeri, maka rusaklah negeri tersebut. Bisa dibayangkan, bila ada seseorang warga negara Indonesia tapi tidak suka dengan Indonesia misalnya. Apa yang akan terjadi? Tentu dia akan rusak negerinya sendiri. Dia tidak peduli lagi maslahatnya. Dia tidak membela pada saat terjadi serangan. Maka ini berarti rusak negeri itu. Dan Umar bin Khattab sudah mengingatkan kita seperti itu. Oleh karena itu sangat alami dan sudah menjadi bagian daripada agama Islam. Kita harus membela, menjaga, merawat dan juga memuliakan tempat kita lahir. Saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah. Kita bisa lihat juga Nabi Muhammad SAW memberikan contoh yang lain. Kalau tadi di Mekah, beliau pada saat diusir, beliau menghadap ke Mekah lalu memuji-muji Mekah dan menunjukkan bagaimana cintanya terhadap Mekah. Kalau bukan karena kaumnya mengusirnya, maka dia akan habiskan hidupnya di sana SAW. Maka beliau setelah hijrah ke Madinah, karena 13 tahun fase kenabian di Mekah, 10 tahun dihabiskan di Mekah, di Madinah, dari umur 53 sampai 63 sampai beliau wafat. Maka Madinah menjadi tempat tinggal beliau terakhir. Dan satu waktu, disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada saat beliau datang dari salah satu perjalanan safar, dan dikatakan dalam riwayat ini idza qadimal Madinah sallallahu alaihi wasallam, kalau Nabi SAW sudah mendekati kota Madinah, fa nadhara ila judratil Madinah, dan dia sudah melihat dinding-dinding tembok kota Madinah, awda'a rahilatahu min hubbiha, maka beliau mempercepat langkah tunggangannya agar segera masuk ke kota Madinah karena cintanya terhadap kota Madinah itu. Kata para ulama, saya nukil di sini ada 3 pendapat ulama yang kurang lebih sama mirip perkataan mereka. Karena ini hadis riwayat Bukhari. Yang pertama Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan dan juga dijelaskan oleh Al-Aini atau Badruddin Al-Aini di buku beliau Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari di jilid 10 halaman 135, dan juga Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi Syarah Tirmidzi jilid 9 halaman 283. Ketiganya sepakat mengatakan riwayat ini membuktikan kepada kita dan memberikan ilmu kepada kita tentang 2 poin penting. Yang pertama adalah kedudukan kota Madinah. Berarti karena Nabi SAW mencintainya, setiap muslim harusnya mencintai juga kota Madinah. Dan yang kedua adalah bolehnya bahkan disyariatkannya seseorang mencintai negerinya, membelahnya, merawatnya dan memuliakannya. Karena Nabi SAW memuliakan kota Madinah. Muhammad Syakir berkata,
Iyyaka an tadhun anna at-taqwa fi as-salati was-siyami wa nahwaha min al-ibadat. Hati-hati wahai muslim, jangan engkau memahami bahwasanya ibadah atau takwa kepada Allah itu hanyalah melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Inna taqwallahi tadkhul fi kulli syai. Ketahuilah kepatuhan kepada Allah masuk dalam semua lini kehidupan seorang muslim. Fattaqillah fi ibadati maulak. Maka yang paling pertama adalah engkau harus bertakwa patuh kepada Sang Penciptamu atau Allah. La tufarrid fiha. Jangan kau kurangi ibadahmu kepadanya. Kemudian wattaqillah fi ikhwanika la tu'zi ahadan minhum. Lalu kamu juga harus bertakwa kepada Allah dari setiap saudaramu sama manusia. Jangan kau sakiti mereka. Kemudian juga dikatakan wattaqillah fi baladika la takhunhu wa la tusallit alaihi adu. Dan kamu juga harus bertakwa kepada Allah terhadap negeri yang kamu hidup. Maka jangan pernah kau hinakan negerimu dan jangan engkau biarkan musuh untuk menguasainya. Wattaqillah fi nafsika wa la tuhammil fi sihhatik. Dan juga kamu harus bertakwa kepada Allah di jasadmu dan jangan sampai engkau lalaikan kesehatanmu. Wala tatakhallaq bisu'il akhlaqi wala tatakhallaq illa bi akhlaqil fadilah. Dan jangan pernah engkau memiliki karakter atau akhlak kecuali yang baik-baik saja. Dinukil dari kitab Wasayatil Aba lil Abna di halaman 20. Saksi bahasan kita dari perkataan Muhammad Syakir adalah, dan bertakwalah kepada Allah di negerimu, jangan sampai engkau mengkhianatinya, merusaknya, ataupun membiarkan musuh menguasainya. Di sini kami ingin titik beratkan tentang masalah memuliakan dan mencintai negeri dalam beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama, saudaraku seiman, kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kita warga Indonesia. Bagaimana Allah berikan kita negara yang luas, yang kaya, yang kuat dan kokoh. Apapun yang dinilai oleh orang sebagai sebuah kekurangan, bagi kita itu bukan kekurangan. Mungkin ada yang menilai seorang pemimpin punya kekurangan, sebuah sistem punya kekurangan, itu mungkin orang bisa menilai. Tapi saya pribadi mengajak seluruh warga Indonesia dan terutama kaum muslimin untuk melihat itu bukan kekurangan, tapi proses kita mencapai pada kesempurnaan. Harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk syukur adalah bagaimana justru kita meningkatkan apa yang kualitas sehingga mendatangkan kuantitas yang lebih bagus, dan akhirnya juga kita akan meraih apa yang kita harapkan. Tidak ada seseorang yang lahir dalam kondisi sudah pintar. Pasti dia harus belajar dulu. Dan biasanya tidak ada juga sebuah perusahaan, sebuah negara langsung mencapai sebuah kesempurnaan kecuali melalui proses. Bukankah kita dulu tadinya kerajaan-kerajaan yang terpecah, kemudian datang penjajah dan menjajah kita, akhirnya kita bersatu dan terbentuklah Republik Indonesia. Maka ini sebuah contoh saja. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri nikmat itu, termasuk nikmat besar tadi saya katakan di awal khutbah adalah adanya negeri yang aman, maka aku akan tambah. Makna tambah, ditambah nikmat, ditambah keamanan, ditambah rezeki dan segala macam. Dan ingat tadi hadis Nabi SAW, man asbah minkum aminan fi sirbi, siapa di antara kalian yang tiba di pagi hari dalam kondisi aman di negerinya, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya, inda uqutu yaumi, dia punya makanan hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha, maka pastikan orang itu telah mendapatkan semua nikmat dari dunia ini. Saudaraku seiman, yang kedua yang perlu diperhatikan, dan ini harus diperhatikan secara khusus, memuliakan dan mentaati pemimpin yang sudah resmi. Tidak boleh sama sekali seorang muslim keluar dari kepemimpinan yang sudah resmi. Baik itu dengan memprotes hal-hal, dengan keluar dari tata kerama atau peraturan yang sudah ada, apalagi sampai memberontak. Ini hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemimpin atau pemerintah setempat kalian. Juga dikatakan dalam sebuah hadis oleh Nabi SAW, tentu hadisnya banyak tapi diantaranya adalah hadis riwayat Abu Dawud dan juga Tirmidzi. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku mewasiatkan kalian wahai umatku agar selalu bertakwa kepada Allah atau patuh kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Dan selalu patuh juga selalu taat kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Dalam riwayat lain abdun habasyi, ya, ka'anna ra'sahu zabib, walaupun yang memimpinkan adalah seorang budak berkulit hitam dari negeri Ethiopia, rambutnya seperti kismis karena keriting kecil-kecil, tetap saja kalau dia sudah resmi jadi pemimpin wajib untuk dipatuhi.
Dalam riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, alal mar'i muslimi as-sami' wa ta'ah. Kata Nabi SAW, harus wajib bagi setiap muslim untuk selalu patuh dan taat pada pemimpinnya. Fima ahabba wa karih. Apapun yang dia suka atau dia tidak suka. Malam yu'mar bima'siyah, selama dia tidak disuruh bermaksiat kepada Allah. Fa'idha amara atau umira bima'siyah fala sama' wala ta'ah. Kalau dia disuruh bermaksiat, maka boleh dia tidak patuh pada saat itu. Lalu apa sulitnya seorang muslim menunjukkan ketaatannya pada pemerintah dengan taat pada rambu-rambu lalu lintas misalnya, dengan memiliki semua surat-surat resmi dari KTP, dari paspor, dari akte lahir, dari ijazah dan segala macam, semuanya mendatangkan maslahat. Kenapa harus bentrok dengan peraturan-peraturan yang sudah ada? Ini berarti maksiat kepada Allah dan maksiat juga kepada pemimpin tersebut. Di dalam hadis yang lain, ini peringatan bagi orang yang menghina-hina pemimpinnya. Bukan malah mendoakan, tapi yang ada adalah hinaan dan cacian. Seakan-akan dia jauh lebih hebat dari pemimpin tersebut. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Man akrama sultanallahi fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang memuliakan kerajaan atau kepemimpinan yang Allah sudah tunjuk di muka bumi. Di sini ulama mengatakan para presiden, para raja, siapa saja yang sudah menjadi pemimpin, pusat ataupun wilayah, maka dia berada di wilayah tersebut, maka siapa yang memuliakan pemimpinnya, maka Allah akan muliakan dia pada hari kiamat. Wa man ahana sultanallahi fid dunya, siapa yang menghina pemimpin Allah di muka bumi yang sudah Allah tentukan, maka ahanahullahu yaumal qiyamah. Allah pun akan hinakan dia pada hari kiamat. Ada sebuah kisah unik dari seorang sahabat, orang Badui bernama Salama bin Yazid al-Ju'fi. Orang ini seorang Badui yang baru belajar Islam, tapi kena orang Badui sifatnya keras dan sering kali memahami sesuatu secara kontekstual tanpa ada pemikiran lebih jauh. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kami menghadapi masa di mana ada pemimpin cuma selalu tuntut haknya dari kami, tapi hak kami tidak dikasih. Apa yang harus kami lakukan pada saat itu terhadap pemimpin ini? Maka Nabi SAW memalingkan wajah dari orang ini, karena Nabi sudah tahu orang ini sebenarnya ingin menimbulkan sebuah jawaban, ingin sebuah jawaban yang mengizinkan pemberontakan. Maka Nabi SAW alihkan. Lalu orang itu ulangi lagi, ya Rasulullah, berikan kami fatwa. 2 kali, 3 kali Nabi berpaling dari dia. Setelah itu Nabi SAW tetap mengatakan, ini pertanyaannya jelas ya. Orang ini mengatakan, bagaimana kalau pemimpin itu hanya minta haknya saja dan kami tidak diberikan hak kami. Maka kata Nabi SAW, isma'u wa ati'u. Dengarkan dan patuhi. Fa innama alaikum ma hummilu, sesungguhnya kalian akan tetap, fa innama alaihim ma hummilu, sesungguhnya mereka akan bertanggung jawab terhadap apapun yang mereka lakukan nanti di depan Allah hari kiamat. Wa alaikum ma hummiltum, dan bagi kalian juga tanggung jawab apa yang telah dibebankan untuk kalian. Tugas kita teman-teman sekalian, di saat Allah berikan pemimpin yang sempurna, bisa memberikan hak kita sebagai masyarakat, kita bersyukur pada Allah, doakan kebaikan. Kalau kita diberikan pemimpin yang justru tidak memberikan hak kita, juga doakan kebaikan. Saya sangat yakin dan optimis saudaraku seiman. Khutbah Jumat seperti ini misalnya, hampir semua masjid di Indonesia sedang melaksanakan khutbah Jumat, bahkan seluruh dunia. Tapi kita bicara lingkup Indonesia. Kalau semua khatib, semua muslim di waktu-waktu mustajab mendoakan hidayah, petunjuk, taufik untuk para pemimpin, pasti Allah akan berikan petunjuk. Kita bisa lihat misalnya di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi di Madinah, dan saya pernah hidup 7 tahun di Saudi, di kota Madinah tepatnya. Hampir semua masjid, terutama di 2 masjid rujukan umat Islam, Mekah dan Madinah, tidak pernah khatib ya itu melewati khutbah Jumat atau doa di khutbah Jumat. Begitu juga dengan kunut di sholat tarawih. Kalau anda ngerti bahasa Arabnya, itu luar biasa. Mereka pasti mendoakan raja mereka supaya diberikan hidayah, diberikan petunjuk, diberikan kesehatan, diberikan orang-orang yang bisa membantu dalam kebaikan. Jadi bukan mereka seperti sebagian orang yang kita dengar di negara kita. Sedikit ada yang dianggap tidak baik dari pemimpin, maka yang paling pertama lenserkan, turunkan. Dan ini aneh sekali. Seakan-akan dia lebih pintar daripada pemimpin tersebut. Rasionalnya saudaraku seiman. Bayangkan kalau kita diberikan rumah tangga. Bagi yang sudah berumah tangga mungkin tahu masalah ini. Kita dikaruniai oleh Allah seorang istri dengan misalnya 2 orang anak. Berapa banyak energi kita harus kita siapkan untuk mengurus itu saja. Untuk mengurus 1 orang istri dengan 2 orang anak. Banyak sekali. Kebutuhan mereka, keamanan mereka. Banyak sekali yang harus kita siapkan. Bagaimana kalau anda dikaruniai 10 orang anak? Bagaimana kalau anda berpoligami dengan 2 orang istri? Itu akan lebih banyak lagi. Itu baru lingkup rumah tangga kita. Bagaimana kalau kita diberikan 1 perusahaan dengan pegawai misalnya 10 orang? Berapa banyak energi yang harus kita siapkan? Ya,
untuk mengurus 10 orang pegawai, berikut juga mengembangkan perusahaan tersebut. Bagaimana kalau 100 orang? Bagaimana kalau 1000 orang? Bagaimana dengan seorang pemimpin negara yang memikirkan 278 juta masyarakat? Lalu kemudian kita mau dia tenang-tenang saja. Kalau presiden kita masih bisa tidur, teman-teman sekalian, itu sebuah karunia yang luar biasa. Kalau mereka masih bisa senyum, itu bagus sekali. Tapi mereka sulit memikirkan. Kadang-kadang dengan satu hal yang tidak disuka, langsung lenserkan saja. Ini saya sering kasih contoh di pengajian, ibarat penonton bola. Mungkin yang main di lapangan bola itu adalah pemain bola yang sudah lama latihan. Mereka sudah biasa latihan penalti, tendangnya sudah bagus. Mereka sudah biasa gocek bola, mereka sudah mahir dalam bola tersebut. Tapi tetap saja manusia punya kekurangan. Ada saja dia penalti nggak masuk. Mungkin kita pernah lihat pemain dunia tendang penalti gagal. Mungkin dia tendang bola gagal. Mungkin sudah depan gawang nggak masuk, gitu kan? Dan berapa banyak juga back yang sudah latihan sekian tahun juga lewat. Banyak penyerang dari musuh bisa berhasil lolos. Kemudian penonton mengatakan bodoh dengan satu tendangan yang luput. Dan dia lupakan kalau orang ini sebenarnya pemain yang sebenarnya. Apakah dia kalau dimasukkan di lapangan dia akan lebih mahir? Tentu saja tidak, teman-teman sekalian. Oleh karena itu kita harusnya mendoakan kebaikan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis beliau yang sangat masyhur, diriwayatkan oleh Ibnu Abil Asim dalam kitab As-Sunnah. Kata Nabi SAW, "Data subu umara'akum." Jangan pernah kalian mencaci maki pemimpin kalian. "Wala taghashuhum." Dan jangan juga kalian mengkhianati mereka. "Wala ta'suhum." Jangan kalian melanggar peraturan-peraturannya. "Wasbiru." Sabar di bawah naungan kepemimpinannya. "Wattaqullah." Dan perbaiki hubunganmu sama Allah. Nanti kalau kita perbaiki hubungan kita sama Allah, Allah akan perbaiki pemimpin kita. "Fa innal amra qarib." Karena sebenarnya perkara itu dekat sekali. Berapa lama sih mau memimpin walaupun dia zalim? Pasti nanti Allah akan gantikan yang lebih baik. Dan ulama mengatakan tolok ukur baiknya pemimpin adalah baiknya masyarakat tersebut. Kapan masyarakat itu baik, maka otomatis Allah akan berikan pemimpin yang baik juga. Ini bisa menjadi bahan introspeksi kita. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, seandainya aku punya doa mustajab. Ini seorang ulama tabi'in berkata, kalau aku punya satu doa yang pasti diterima sama Allah, niscaya aku akan peruntukkan untuk pemimpinku. Seorang bertanya, mengapa wahai ayahnya Ali? Dia dipanggil ayahnya Ali karena anak pertama Fudail namanya Ali. Mengapa anda menjadikan doa anda kalau pasti diterima bukan diri anda sendiri? Kenapa buat pemimpin? Maka beliau mengatakan, jika aku berdoa untuk diriku sendiri, maka manfaatnya terbatas hanya untuk aku. Tapi kalau aku mendoakan pemimpin, maka manfaatnya akan merata untuk semua masyarakat, termasuk aku sendiri juga akan mendapatkannya. Dinukil dari kitab Hilyatul Auliya. Imam Ahmad rahimahullah berkata, dalam kitab As-Sunnah beliau di halaman 83, sesungguhnya aku siang dan malam tidak pernah berhenti mendoakan pemimpinku agar ia selalu berada di jalan yang benar, mendapat taufik dan juga mendapat dukungan, dan aku memandang ini adalah sebuah kewajiban. Dan kalau kita ingin bahas ini terlalu banyak, tapi intinya kita patuh kepada mereka selama bukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pelanggaran, ada kesalahan, doakan agar Allah berikan taufiknya. Yang ketiga, saudaraku seiman, pemimpin juga harus memberikan hak rakyat. Baru kemudian negeri itu akan mulia. Dan kita ringkaskan saja bagaimana Nabi SAW mengingatkan kalau ada pemimpin justru yang mengkhianati masyarakatnya, ini juga ada hukumannya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, ma min abdin istara'ahu Allahu ra'iyah. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan lalu dia menaungi masyarakat atau rakyatnya, falam yahudhu binushin, dan dia tidak tulus dalam menjalankan tugasnya, illa harramallahu alaihi jannah. Allah bisa mengharamkan baginya surga. Dalam riwayat Bukhari yang lain, ma min abdin yastara'ihi Allahu ra'iyya yamutu yawma yamutu huwa ghashun li ra'iyati illa harramallahu alaihi jannah. Tidak ada seorang hamba yang Allah berikan tugas amanah untuk memikul, untuk memimpin masyarakatnya, lalu kemudian dia mati dalam kondisi dia menipu masyarakatnya, kecuali Allah akan haramkan baginya surga. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Tabarani juga, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah imamun jair. Ketahuilah orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat justru pemimpin yang berkhianat. Oleh karena itu jadi dua poin ini sangat berhubungan satu sama yang lain. Kita masyarakat mendukung, mendoakan kebaikan, mereka pun juga harus menjalankan tugas dengan baik. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah yang keempat yang harus diperhatikan agar kita bisa memuliakan dan juga akhirnya kita betul real dalam mencintai negara kita, yaitu gotong royong dan bekerja sama dengan baik dalam menegakkan yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Dan ini sudah jelas sekali Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2, potongan ayat 2 yang bunyinya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling gotong royong
ta'awunulah, saling kerjasamalah dalam ketakwaan, dalam kebaikan dan ketakwaan. Apapun positif baik dukung, dan juga kepatuhan kepada Allah. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan pernah kalian saling mendukung dalam keburukan dan juga pembangkangan. Yang terakhir juga Allah SWT berfirman dan menyebutkan salah satu kelebihan umat Islam adalah karena mereka selalu menegakkan kebenaran itu dan meluruskan serta memberhentikan kemungkaran ataupun kriminal atau kesalahan. Allah menyebutkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat Islam, umat terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, karena kalian menegakkan kebenaran itu dan kalian melarang kemungkaran serta kalian beriman kepada Allah. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah untuk diri saya dan untuk jemaah sekalian. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim, beristighfar kepadanya karena Dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia bagi umat Islam, dan salah satu waktu mustajab ada di hari Jumat ini. Dua buah riwayat dari Nabi SAW yang sahih. Yang pertama, kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi ini kecuali Allah akan ijabah di hari Jumat itu, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Kemudian perbanyaklah doa di selepas asar sampai terbenam matahari. Jadi mulai dari subuh sampai maghrib itu adalah waktu mustajab, tapi yang lebih difokuskanlah menjelang asar sampai menjelang maghrib. Riwayat yang kedua menjelaskan bahwasanya waktu mustajab itu adalah pada saat khatib sedang duduk di khutbah kedua sampai diiqamahkan solat. Oleh karena itu semua khatib di khutbah dua pasti akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hadirkan fikiran dan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengijabah doa kita. Alhamdulillah, kami memuji-Mu ya Allah sebagaimana layak Kau dipuji sebagai pencipta. Kami memuji-Mu sampai Kau menerima puji-pujian kami ini. Ya Allah, kami memuji-Mu sampai Engkau menuliskan ini sebagai tambahan amal kami. Dan kami memuji-Mu sampai Engkau ridho dengan puji-pujian kami ini ya Allah. Dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Engkau telah perintahkan kami untuk mengucapkannya. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini kecuali karena ingin menjalankan salah satu kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, yaitu solat Jumat ini. Maka terimalah ini dengan pahala yang sempurna, dan juga terimalah seluruh amal-amal saleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal, dan nanti dengan pahala yang sempurna. Ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan-kesalahan kami, seluruh kesalahan kerabat kami, kedua orang tua kami, dan seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negeri kami negara yang aman, tentram, damai. Pertahankanlah kemerdekaan dan persatuan juga kesatuan kami. Berilah petunjuk para pemimpin kami agar menjalankan tugas mereka dengan baik. Jadikan kami masyarakat dan rakyat yang selalu gotong royong bekerja sama, saling mendukung dalam kebaikan, dan akhirnya jadikanlah contoh negeri kami untuk negara-negara yang lain. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebaikan di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, dan berikanlah kami semua kebaikan di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari api neraka. Wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang patuh. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar, Tuhan yang maha mulia dan juga Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan alam semesta. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ketahuilah Allah selalu menyuruh kita berbuat kebaikan, berbuat keadilan, dan juga berbuat baik kepada sanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah larang perbuatan mungkar, perbuatan keji, dan juga pembangkangan. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu adalah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru 'ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmat, jadi pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.